Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika pertemuan ke-5. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Quotes dari A.A. Gim atau kata-kata motivasi dari A.A. Gim. Selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, perkalian pecahan adalah penjumlahan yang berulang. Misal, kamu mengalikan bilangan bulat dengan pecahan 2 dan 3/5. Sama saja menjumlahkan 3/5 ditambah 3/5. Atau kalian bisa lihat sebagai penjabaran sebagai berikut. 2 dikali 3/5 itu sama dengan 3/5 ditambah 3/5 sama dengan jadi kalian kan ini penyebutnya sudah sama kan ya. Jadi kita tinggal tambahkan pembilangnya saja. 3 ditambah 3 kan 6, jadi 6/5. Nah, ini bisa jadi membentuk pecahan lagi jadi 1/5. Nah, untuk mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan, kita harus mengalihkan bilangan tersebut dengan pembilangnya, sementara penyebutnya tetap. Nah, contoh lain, kita punya bilangan pecahan bulat 5 dikali 3/7. Nah, pembilangnya itu kita kalikan 5 kali 3/7. Jadi hasilnya 15/7. Nah, 15/7 itu bisa jadi pecahan, bisa sederhana lagi menjadi pecahan campuran. Jadi 21/7. Sedangkan perkalian 2 pecahan telah kamu pelajari bahwa untuk setiap A per B dan C per D adalah pecahan, maka A per B dikali C per D sama dengan A kali C per A kali D. Nah, contohnya untuk perkalian 2 pecahan adalah, misalnya saya punya 5/4 dikali 7/6. Nah, sama dengan, kita tinggal kalikan pembilang 5 dikali 7 per, ini juga penyebutnya 4 kali 6. Jadi saya dapat 5 kali 7 itu kan 35. Nah, 4 kali 6 itu 24. Nah, ini bisa lagi jadi sederhana. Jadi kalau kita 35 dibagi 24 itu kan paling mendekati 24 itu dapat 1. Nah, sisanya itu 11. Jadi kita tulis 11/24. Nah, slide selanjutnya tentang pembagian pecahan. Nah, pembagian pecahan adalah kebalikan dari pecahan. Kamu dapat mencari hasil bagi dengan cara berikut. Pembagian pecahan adalah kebalikan dari pecahan. Kamu dapat mencari hasil bagi pecahan dengan cara berikut. Misalnya untuk setiap A per B dan C per D adalah pecahan, maka A per B dibagi C per D adalah A per B dikali D per C, di mana D per C adalah kebalikan dari C per D. Jadi kita lihat ini kan di sini C per D. Nah, kalau kita bagi itu kita menjadi kali, kita ubah jadi kali, tetapi untuk C per D ini kita balik. Jadi D-nya ada di atas, C-nya ada di bawah. Jadi di mana D per C adalah kebalikan dari C per D. Nah, untuk contohnya saya punya 3/5 dibagi 2/7. Nah, kita tinggal kalikan ini. Jadi misalnya ini kita kalikan, jadi hasilnya 3 dikali 7 untuk penyebutnya 5 kali 2. Nah, jadi misalnya saya punya 3 dikali 7, ini hasilnya 21. Selanjutnya 5 dikali 2 itu 10. Nah,
21 per 10. Kita sudah dapat 21 per 10. Tetapi 21 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. Nah, misalnya saya punya 21 yang mau dibagi 10. Nah, yang angka paling mendekat itu kan 20. Nah, 20 itu kalau kita bagi 10 kan 2. Nah, kan ada hasilnya 1. Jadi kita tulis 21 per 10. Hasilnya. Jadi 3 per 5 dibagi 2 per 7 itu hasilnya 21 per 10. Sedangkan pembilangan-bilangan bulat dengan pecahan, kamu harus mengalihkan bilangan bulat dengan kebalikan pecahan tersebut. Nah, untuk A adalah bilangan bulat dan B per C adalah pecahan. Maka A bagi B per C adalah A dikali C per D. Maka ini tuh kita tinggal balik. Jadi C per D. Sedangkan untuk pembagian pecahan dengan bilangan bulat, kamu harus mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan bilangan bulat. Nah, misalnya untuk setiap A per B adalah pecahan dan C bilangan bulat, maka A per B dikali C adalah sama dengan A per B dikali 1 per C, di mana 1 per C ini tidak mengubah nilai. Jadi misalnya kalau kita kalikan A misalnya saya punya A dikali 1 berarti hasilnya itu A. Atau misalnya saya punya, misalnya ini A saya ubah jadi 5. Nah, jadi 5 dikali 1 itu kan 5. Jadi hasilnya tetap kita tinggal kalikan yang penyebutnya itu B kali C. Misalnya saya punya 2 dikali 5. Jadi berarti 10 penyebutnya. Jadi saya punya 5 per 10. Nah, ini kalau 5 per 10 itu kan bisa disederhanakan lagi jadi 1 per 2. Nah, ini adalah aturan perkalian dan pembagian adalah sama. Operasi yang berada di depan didahulukan. Contoh A, 5 dikali 2 per 3. Jadi kita tinggal kalikan 5 dikali 2 per 3, jadi 10 per 3. Ini bisa sederhana lagi, jadi 1 per 3. Selanjutnya saya punya 5 dibagi 3 per 4. Jadi saya tinggal ubah jadi kali 5 dikali 4 per 3, di mana pecahan ini kita balik jadi 4 per 3, jadi sama dengan jadi kalau misalnya saya punya 5 dikali 4 itu kan 20, jadi 20 per 3. Ini bisa sederhana lagi jadi 6 2 per 3. Selanjutnya saya punya 2 per 7 dibagi 4. Nah, saya tuliskan lagi 2 per 7 dikali 1 per 4. Jadi 2 kali 1 2, jadi 7 kali 4 28. Jadi ini bisa kita masing-masing bagi 2. Jadi hasilnya 1 per 14. Selanjutnya contoh D. Saya punya 3 per 4 dibagi 0,6. Jadi 0,6 kan berbentuk desimal. Jadi kalau kita mengubahnya ke bentuk pecahan itu menjadi 6 per 10. Karena 0 di belakang 0 belakang komanya itu kan ada cuma 1 digit. Jadi itu per puluhan. Jadi 6 per 10. Jadi kita sudah mendapatkan pecahannya. Jadi kita tinggal bagi 3 per 4 dibagi 6 per 10 sama dengan 3 per 4 dikali 10 per 6. Jadi 3 kali 10 itu kan 30. 4 kali 6 itu 24. Jadi 30 per 24. Ini bisa sederhana lagi menjadi 1 per 4. Selanjutnya contoh D. Saya punya 3 per 4 dikali 0,2 dibagi 3 1 per 2. Nah, ini tuh kita ubah semua menjadi pecahan biasa. 3 per 4 kan sudah jadi pecahan biasa. Nah, 0,2 itu kalau jadi pecahan itu 2 per 10. Selanjutnya 3 1 per 2. Kalau kita mau ubah jadi pecahan biasa, kita tinggal kalikan 3 kali 2 sama dengan 6. 6 tambah 1, 7. Jadi 7 per 2. Jadi
kita sudah dapat, jadi kita tinggal operasikan lagi. 3 dikali 4 dikali 2 per 10 dikali 2 per 7, karena pembagian jadi kita ini balik jadi 2 per 7. Selanjutnya kita ini samakan semua penyebutnya, jadi angka yang paling mendekati, angka yang kita tinggal kalikan. 4 kali 10 itu kan 40, 40 kali 7 280. Nah, 3 kali 2 6, 6 kali 2 12. Jadi 12 per 280. Itu bisa sederhana lagi, masing-masing dibagi 3. Bukan dibagi 3, dibagi 4. Jadi 12 dibagi 4 itu 3, jadi 280 dibagi 4 itu 70. Selanjutnya contoh F. Saya punya pecahan campuran 1/3/5 dibagi 25% dikali 0,35. Nah, 1/3/5 ini kan bentuk pecahan campuran, bisa dijadikan pecahan biasa menjadi 1 kali 5 ditambah 3 itu 8, jadi 8/5. Terus dibagi 25%. 25% ini kan jadi 25/100. Karena persen itu kan per 100, jadi bisa sederhana lagi, masing-masing dibagi 25. Jadi 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Jadi saya sudah dapat 1/4. Selanjutnya 0,35. 0,35 ini kalau dijadikan pecahan biasa itu jadi 34/100. Nah, 34/100 itu bisa disederhanakan lagi, masing-masing dibagi 2, jadi 17/50. Selanjutnya kita tinggal kalikan 5 kali 1 50, 5 kali 1 5. Kita operasikan yang pembilangnya dulu. Jadi 8 kali 4 itu 8 kali 4 kan 24 dikali 17 itu 544. Selanjutnya 5 kali 1 5, 5 kali 50 250. Nah, kita sudah dapat 544/250. Ini bisa sederhana lagi jadi 2/25. Nah, untuk tugasnya ini saya ada 2 nomor. Terus untuk pekan depannya kita itu akan mid semester. Jadi materi yang saya ambil itu mulai dari garis bilangan, dari jenis-jenis pecahan, mulai dari pecahan murni, pecahan tidak murni, persen, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Mulai dari penjumlahan pecahan, penjumlahan dari dari operasi penjumlahan dari bentuk-bentuk pecahan. Nanti saya juga bagikan kisi-kisinya di WhatsApp grup. Untuk hari ini dulu, untuk hari ini sampai sini saja. Saya mohon kalian itu belajar dengan baik-baik ya, karena kan sudah mau mid semester.
Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.